Katanya Undang-Undang ITE bisa bikin masyarakat takut berpendapat. Kok gitu sih? Selengkapnya di 4 Menit Update. Adanya sejumlah pasal-pasal di dalam UU ITE mengandung multitafsir nih, sehingga dalam penerapannya dianggap sebagai pasal karet. Para ahli hukum dan akademisi sependapat nih kalau pasal-pasal karet dan multitafsir di dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE perlu direvisi. Khususnya pasal 27 ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan pasal 28 ayat 2 mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan, kebencian, dan mengandung unsur sara. Pasal-pasal karet ini bisa dijadikan tameng oleh pihak-pihak tertentu untuk kriminalisasi tindakan seseorang. Penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Selain sifatnya yang multitafsir dengan pengaturannya terlalu luas dan nggak terdefinisikan dengan baik, UU ITE juga nggak terlalu jelas dalam membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur di KUHP sehingga siapa saja bisa dikriminalisasi, bahkan bisa saling lapor. Nggak cuma masyarakat biasa, tokoh penting bahkan jurnalis juga bisa ikut terjerat. UU ITE yang telah ada dari tahun 2008 ini, ironisnya justru terus mengancam kebebasan berekspresi yang telah diperjuangkan selama ini. Organisasi Pengawas Independen untuk Demokrasi dan Kebebasan Freedom House menyatakan status Indonesia turun dari bebas menjadi separuh bebas menjelang akhir pemerintahan di tahun 2014. Peringkat Indonesia dalam Indeks Kebebasan Internet turun dari posisi 41 di tahun 2013 menjadi 42 pada tahun berikutnya. Dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SafeNet dan Amnesty International telah menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan tahun 2014 jadi 233 kasus pada pemerintahan 2014 sampai 2019 atau naik lebih dari 3 kali lipat. Dari laporan Institute for Criminal Justice Reform, sejak 2016 sampai Februari 2020 untuk kasus dengan pasal 27, 28, dan 29 UU ITE menunjukkan penghukuman mencapai 96,8% atau 744 perkara dengan tingkat pemenjaraan yang sangat tinggi, mencapai 88% atau 676 perkara. Pasal-pasal karet yang sering dijadikan alat untuk melakukan kriminalisasi dan membungkam kebebasan berekspresi seperti dalam UU ITE bisa menciptakan ketakutan di masyarakat dalam menyampaikan kritik. Partai Golkar sangat mendukung dan menyambut baik niat pemerintah dalam merevisi undang-undang ini. Seperti anggota Komisi 3 DPR RI Bapak Rudi Masud dan Ibu Kristina Aryani dari Komisi 1 yang memberikan pendapat bahwa seluruh suara rakyat harus didengar utuh. Dan gak ada lagi yang cedera karena pasal dalam undang-undang tersebut yang meredam suara-suara kritis di masyarakat, sehingga menjadi ancaman bagi kebebasan berekspresi. Perlu juga membuka ruang partisipasi publik yang maksimal untuk pembahasan UU ITE ini. Bahkan menurut Ibu Mutia Hafid, anggota Komisi 1 DPR RI dari Partai Golkar menyebutkan pasal 27 ayat 3 UU ITE ini sangat berbahaya. Terlebih lagi jika diterapkan oleh pihak-pihak yang nggak paham soal dunia maya. Presiden Jokowi juga menyatakan secara tegas nih, UU ITE harus memberikan rasa keadilan. Kalau enggak, pemerintah meminta DPR untuk bersama-sama melakukan revisi atas undang-undang tersebut. Karena banyak pasal-pasal karet yang selama ini dianggap nggak adil. Kapolri juga harus menyiapkan pedoman dalam pelaksanaan penegakan hukum UU ITE yang bertujuan agar seluruh anggota kepolisian nggak berasumsi atau menafsirkan undang-undang tersebut sendiri-sendiri dalam pelaksanaannya. Alias semuanya harus satu paham. Perlu juga ditingkatkan lagi pengawasannya biar implementasi dari aturan UU ITE itu bisa tetap berjalan dengan konsisten, akuntabel, dan adil. Kalau menurut kamu gimana, Gfriend? Sekarang tuh bebas banget nggak sih nulis apapun yang kita pikirkan dan lakukan melalui media sosial? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, dan bagikan video ini ke semua grup WhatsApp yang kamu punya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.